dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Sarana ete pasal Filipitu ayat Filiene irugi 20 afitu. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allah pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberikan keluarga hamba-Mu ini kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu, bagi yang ada di tempat ini, yang ada di rumah dan di tempat tinggal masing-masing. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bawah tahun 2000 tidak asing di kalangan pemuda istilah yang mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Istilah tersebut Bapak Ibu sebenarnya terkesan sebagai lelucon semata, namun memang kadang-kala juga bahwasanya itu menjadi suatu kenyataan bahwa ketika cinta seseorang ditolak, maka boleh saja yang bersangkutan memperalat tenaga dukun untuk menggait cowok atau cewek yang ditaksirnya supaya tercapai apa yang menjadi harapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun sesungguhnya di zaman sekarang ini, sesungguhnya lebih sadis daripada istilah cinta ditolak dukun bertindak. Karena kenapa? Di berbagai berita-berita kita mendengar bagaimana tatkala seorang cowok atau seorang cewek ketika cintanya ditolak, maka dia melakukan suatu tindakan yang sadis
baik terhadap dirinya sendiri dengan tindakan bunuh diri misalnya, bahkan terhadap orang yang dicintainya itu yang menolak cintanya atau yang memutusin cintanya, entah dia membunuh atau melakukan suatu tindakan yang sadis dengan yang bersangkutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada paparan ini saya tidak bermaksud membawa kita dalam pembahasan bagaimana mengatasi seorang pemuda dan seorang pemudi yang cintanya ditolak atau diputusin oleh sesamanya. Melainkan hendak saya mau mengatakan bahwasanya ketika cinta seseorang itu ditolak oleh sesamanya, pasti tidak ada orang yang bersyukur dengan itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang pernah berpengalaman dengan itu, ketika cintanya ditolak atau diputusin misalnya, apakah bersyukur? Tentunya mudah-mudahan tidak. Ya, artinya ketika harapan seseorang itu tidak tercapai, berat untuk diterima. Yang timbul adalah kekecewaan, keputusasaan, kekecewaan. Ya, dan kalau boleh melakukan suatu tindakan yang sadis, bahkan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ternyata meningkatkan kepada kita Daud yang pernah hidup kurang lebih 3.000 tahun yang lalu, pernah mengalami keadaan seolah-olah cintanya ditolak. Tetapi Daud tidak memperalat dukun untuk mencapai keinginannya. Apa yang merupakan bagaikan cinta Daud ditolak pada waktu itu Bapak Ibu, yaitu keinginannya, kerinduannya untuk hendak membangun bait Allah kepada Allah. Daud betapa mengingini, merencanakan dengan matang-matang dan hendak membangun bait bagi Allah. Tetapi apa yang mau dikata Bapak Ibu? Ternyata rencana bait Daud itu tidak diterima oleh Allah atau alias ditolak. Bagaimana sikap Daud menghadapi penolakan Allah itu melalui Nabi Nathan yang disampaikan kepada Daud pada waktu itu? Ternyata Daud tidak memperalat dukun. Ternyata Daud tidak kecewa, Daud tidak putus asa, tidak bersungut-sungut apalagi menyalahkan Tuhan. Justru melalui kebenaran firman Tuhan ini, Daud memanjatkan doa syukur kepada Tuhan, sekalipun rencana baiknya ditolak oleh Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema doa ucapan syukur. Fanganda sabagela. Apa sebab dan mengapa Daud memanjatkan doa ucapan syukur kepada Tuhan? Sekalipun keinginannya yang baik itu ditolak oleh Tuhan, itulah yang menjadi perenungan kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Doa ucapan syukur. Yang pertama Bapak Ibu, di ayat 16 sampai ayat 19 ditambah dengan ayat 23 sampai 27, mengapa Daud bersyukur sekalipun keinginannya ditolak oleh Allah? Alasan yang pertama Bapak Ibu yaitu oleh karena ada kesadaran diri di hadapan Allah. Sekali lagi, Daud tetap mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun keinginan baiknya ditolak oleh Tuhan, oleh karena dia menyadari dirinya di hadapan Tuhan. Ayat 16 sampai 19 ditambah dengan 23 dan sampai ayat 27. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seusai Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud bahwa bukan dia yang dikenal oleh Allah untuk membangun bait baginya, melainkan anaknya Salomo di kemudian hari yang akan membangun bait tersebut, maka dikatakan Daud duduk dalam rumahnya dan memanjatkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Doanya dimulai dengan kalimat yang mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini? Ternyata penolakan Allah itu yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud
tidak membuat dia kecewa kepada Allah, tetapi semakin dia menyadari siapakah dirinya di hadapan Tuhan, sehingga dia mengatakan di sini, siapakah aku ini dan siapakah keluarga aku. Bapak Ibu Saudara, posisi Daud ketika nats ini terjadi, dia sudah menjadi raja, ya, dan kedudukannya sudah aman, Bapak Ibu, ya. Tetapi ketika Allah menolak keinginannya yang baik itu, Daud tidak berkecil hati, ibarat orang yang sedang cintanya ditolak, melainkan justru dia mensyukuri hal itu di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa dia tidak pantas menggerutu di hadapan Tuhan. Dia tidak pantas bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan dia tidak pantas menyalahkan Allah. Dan bahkan kalaupun Daud serta keluarganya ada sebagaimana mereka ada, sesungguhnya bukan karena kuat dan hebatnya mereka, melainkan semata-mata itu oleh karena kemurahan dan kasih setia Allah kepada mereka. Lihat selanjutnya, Daud betapa bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan dan janji-janji Tuhan terhadap Daud dan keluarganya, baik pada masa kini, pada masanya, maupun pada masa yang akan datang. Di mana melalui Nabi Nathan, kalau kita melihat di ayat sebelumnya, pada 1 Tawarik pasal 17 ayat 11 sampai 14, ya, sejumlah janji Allah telah disampaikan bahwa sekalipun Daud nantinya akan meninggal juga, namun Tuhan akan mengangkat anaknya di kemudian hari yang bernama Salomo untuk menggantikan kedudukan bapaknya, dan bahkan di keturunan selanjutnya nanti Tuhan tetap mempercayakan mereka sebagai raja di kalangan umat Allah. Bapak Ibu Saudara, di ayat selanjutnya Daud menyadari betul bahwa Tuhan yang menjadikan dia mulia sebagaimana seorang raja, dan bahkan setelah dia sudah tidak ada lagi, karena Tuhan tetap memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Pada ayat 19 juga, lagi-lagi Daud mensyukuri, ya, penyingkapan janji Tuhan kepadanya dan kepada keluarganya. Di ayat selanjutnya, ayat 23, Daud seraya memohon kiranya janji yang telah diucapkan Tuhan tersebut akan nyata seperti Tuhan yang Tuhan janjikan. Ya, 23, firman Tuhan mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Yang memohon tidak apa-apa Tuhan, biar aku tidak jadi, biar aku tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Tetapi biarlah kiranya janji-janji-Mu kepada hamba-Mu ini, janji-janji-Mu kepada keturunannya, biar itu menjadi kenyataan. Di ayat selanjutnya, Daud sangat meyakini bahwa nama Tuhan akan menjadi teguh dan besar selamanya, sehingga di bawah pemeliharaan Tuhan juga keluarga Daud dan keturunannya di kemudian hari akan tetap kokoh di hadapan Tuhan. Di ayat 25, Daud mengungkapkan betapa hatinya bersyukur kepada Tuhan dengan dia mengatakan, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Dan mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dalam keadaannya saat ini Tuhan tidak mempercayakan dia untuk tidak boleh membangun bait Allah itu, tetapi sudahlah cukup bagi dia. Ya, kalau keturunannya di kemudian hari, kalau anaknya di kemudian hari, tetap dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Di ayat 26 dan ayat 27 selanjutnya, Daud menyadari betul kuasa Tuhan dalam hidupnya, bahwa Tuhan sumber berkat, dan apa yang diberkati oleh Tuhan tetap terberkati selamanya. Di ayat 27 dikatakan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Daud menyadari keadaan hidupnya saat ini, kalau dia boleh menjadi raja terhadap bangsa Israel, itu oleh karena berkat Tuhan. Dan apa yang Tuhan berkati itu akan tetap terberkati selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak berkecil hati dan tidak putus asa, apalagi bersungut-sungut dan menggerutu kepada Tuhan, karena tidak dikenal rencana baik Daud untuk membangun bait baginya. Malahan hal ini semakin menyadarkan diri Daud di hadapan Tuhan,
bahwa kalau dia dapat menjadi raja dengan segala kesenangan dan kebahagiaan, sekali lagi semata-mata itu oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa cenderung orang di dunia ini ketika tidak berjalan dan tidak tercapai apa yang menjadi harapannya, maka yang terjadi adalah putus asa, kecewa, dan bahkan menyiksa diri dan menyiksa sesama. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi semangat, tidak ada kebahagiaan, dan tidak ada damai sejahtera. Banyak orang menjadi kurus, namun bukan karena tidak makan. Sesuai dengan sepenggal nyanyian dalam bahasa Nias yang mengatakan, Tengah safua walemana, safua pangeranira. Ya, banyak orang menjadi kurus bukan karena tidak makan, tetapi oleh karena banyak beban pikiran. Daud tidak seperti itu. Dia tetap bersyukur di hadapan Tuhan, sekalipun rencana baiknya tidak diizinkan oleh Tuhan. Belajar dari Daud, bahwasanya hidup ini harus selalu dibawa bahagia, atau selalu dikatakan dibawa happy saja, dan selalu disyukuri apa adanya. Sama seperti sepenggal nyanyian yang mengatakan, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Sebagai manusia Bapak Ibu, sebagai orang percaya, janganlah pernah kita lupa diri di hadapan Tuhan, bahwa hidup ini semata hanya karena kemurahan Allah, sehingga rasa syukur dan terima kasih selalu terpancar di hadapan Tuhan. Semakin kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan, maka kita semakin bersyukur di hadapannya. Sama seperti nyanyian yang mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan. Di refnya mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Ketika kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan, maka yang terpancar bagi kita adalah mensyukuri segala anugerah demi anugerah Allah dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud, ya, yang menyadari betul dirinya di hadapan Tuhan, sekalipun dia seorang raja. Tetapi ketika pun rencana baiknya tidak diizinkan oleh Tuhan, doa, ucapan syukur, sukacita, kebahagiaan tetap dia pancarkan di hadapan Tuhan. Kiranya setiap kita juga, sekalipun kehidupan kita kadang-kala dilumuri dengan berbagai tantangan, ancaman, persoalan, dan bahkan rencana kita tidak tercapai seperti apa yang kita harapkan, mari kita selalu memanjatkan syukur kepada Tuhan. Amin. Alasan yang pertama mengapa Daud memanjatkan doa ucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, di ayat 20 sampai ayat 22. Mengapa Daud tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun rencana baiknya ditolak oleh Tuhan? Alasan yang kedua, karena ada pengenalan akan Allah. Daud memiliki pengenalan akan Allah sehingga dia sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ayat 20 sampai ayat 22. Selanjutnya, pengenalan Daud akan Tuhan juga menjadi dasar dan alasan bagi dia untuk memanjatkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Dia sadar betul bahwa Allah yang dia puja adalah Allah yang tidak ada yang menyamai. Di ayat 20 ini dikatakan, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau ada misalnya Allah lain misalnya yang setara dengan Allah yang Daud puja pada waktu itu. Ketika cintanya, ketika rencana baiknya ditolak oleh Allah, maka dia mengatakan, kalau begitu, kalau tidak terima Allah, berarti saya beralih kepada Allah lain. Tetapi Daud mengatakan, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Sehingga apapun rencanamu Tuhan, apapun tindakanmu Tuhan, saya tetap mengucap syukur di hadapanmu. Itulah yang Daud lakukan di hadapan Tuhan. Ayat 21. Allah yang telah terbukti betapa sayang terhadap umatnya Israel, dan yang turut tangan membebaskan umatnya itu dari perbudakan di Mesir kala itu. Daud mengingat bagaimana kasih sayang Tuhan kepada mereka yang telah pernah terbukti pada zaman Musa kala itu. Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, membawa mereka ke tanah Kanaan. Di ayat selanjutnya,
Daud juga mengungkapkan bahwasannya Allah yang menjadikan Israel sebagai umat selama-lamanya hingga kekekalan. Ternyata kasih Allah kepada umatnya itu, kepada orang yang percaya kepadanya, tidak hanya sebatas di dunia ini semata, tetapi selain dari kehidupan di dunia ini, Allah tetap mengasihi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini dalam doanya Daud mengungkapkan keagungan Tuhan, ya, sehingga dia selalu puja dan dia sembah Allah yang tidak ada taranya, yang melimpah kasih setia, dan kepada umatnya telah dia nyatakan kemurahan demi kemurahan yang tiada taranya. Pemahaman dan pengenalan Daud akan Allah akan semakin membuat dia mensyukuri kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Ya, bahwasanya tidak ada Allah yang patut dipuji, yang patut disembah di dunia ini, sekalipun dia sendiri seorang raja. Sesungguhnya sebagai pembesar seperti dia, berarti dia adalah yang dipuji-puji, dialah yang disembah-sembah, dialah yang diagung-agungkan. Tetapi bagi Daud, Allah lebih mulia daripada dia, Allah lebih berkuasa daripada dia, sehingga dia tidak patut untuk mengalihkan kepercayaannya kepada yang lain. Daud tidak patut mencuri juga kemuliaan Allah. Daud hanya dapat melakukan syukur dan terima kasih tiada tara kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman atau pengenalan akan Allah akan membuat seseorang semakin merendahkan diri di hadapannya, seraya mengagungkan dia senantiasa dan menghindari diri untuk menyembah Allah lain dan mencegah untuk mengalahkan yang lain. Sesungguhnya di setiap kejadian, dalam setiap situasi dan kondisi yang terjadi, setiap keadaan yang terjadi di dunia ini akan selalu menyadarkan setiap insan untuk belajar mengenal Allah dalam diri dan dalam hidup ini, serta terhadap ciptaannya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika pergumulan rencana baiknya itu ditolak oleh Allah, menyadarkan dia ternyata Allah lebih berkuasa kepada dia. Daud pada waktu itu boleh saja dia menjadi raja kepada sekian banyak umat Allah bangsa Israel pada waktu itu, boleh saja memerintah mereka, tetapi Daud menyadari Allah lebih berkuasa daripada dia. Kebesaran Daud lebih lagi kebesaran Allah daripadanya. Kuasa yang dimiliki oleh Daud lebih lagi besar kuasa yang dimiliki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika dunia ini ada, itu oleh karena Allah. Sebab itu, jika suatu saat juga apa yang menimpa dunia ini, sesungguhnya juga menyadarkan kita bahwa itu juga adalah di bawah kendali dan kuasa daripada Allah. Sama seperti kejadian yang kita alami saat ini, Bapak Ibu. Jika saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dilanda oleh pandemi virus Corona 19, dan bahkan dengan segala dampak yang diakibatkannya, maka kita juga harus menyadari bahwasanya sesungguhnya membuat kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah, dan siapa Allah yang kita puja, yang kita sembah itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kejadian yang sedang terjadi sesungguhnya saat ini, membuat kita semakin mengenal Allah dalam diri kita. Beberapa hal yang menjadi pengenalan kita kepada Allah melalui kejadian demi kejadian yang terjadi dan terjadi di tengah situasi yang kondisi yang terjadi saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, menyadarkan kita di hadapan Allah bahwasanya ternyata kuasa, kedudukan, harta, ilmu, dan kepintaran manusia di dunia ini belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Menghadapi sedikit pencobaan, menghadapi namanya virus yang bernama Corona, yang sampai saat ini wujudnya kita tidak bisa melihat sebesar apa, karena dia betapa kecil sekali. Ternyata kekuatan kemampuan manusia tidak ada apa-apanya untuk menghadapi kejadian itu. Berikutnya, Bapak Ibu, menyadarkan kita juga bahwasanya ternyata kesehatan itu penting di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau kita yang masih sehat saat ini,
itu adalah karena kemurahan Tuhan. Imun dalam tubuh kita masih terpelihara, kesehatan kita masih utuh, semata-mata itu oleh karena kebesaran Allah bagi kita. Dalam hubungan kita dengan sesama juga, melalui kejadian ini menyadarkan kita bahwa interaksi dan relasi terhadap sesama itu betapa penting, sehingga ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, membuat kita betapa merindukan komunikasi dengan sesama, merindukan perjumpaan terhadap sesama. Karena itu ketika hubungan, relasi antara sesama kita terjalin harmonis, jangan berusaha kita bagaimana untuk memisahkan. Ya, saat ini Tuhan sedang menguji kita. Saat ini Tuhan sedang mengajari kita betapa kita mengingini, merindukan yang namanya persekutuan itu. Tetapi kita dibatasi. Kita dibatasi. Puji Tuhan kalau keluarga masih tidak dibatasi Bapak ini. Hanya hubungan dengan orang di luar keluarga. Kita tidak tahu ke depan nanti penyakit apa. Dan bahkan nanti sampai keluarga nanti saling memisahkan diri satu dengan yang lain. Walaupun selalu di bawah candaan, kalau misalnya ada suami istri yang bersama-sama lalu dicandai jaga jarak. Sebenarnya PSBB ini tidak bermaksud untuk membatasi jarak antara suami dan istri. Orang tua dekat dengan anak-anak dengan orang tua yang satu rumah maksudnya. Ya, tetapi kecuali yang berbeda dengan rumah. Bapak Ibu Saudara, betapa berharganya itu. Kalau Tuhan memberikan kita jalinan komunikasi interaksi yang harmonis, perlu kita menjaga itu. Berikutnya, dalam hubungan kita juga dengan Tuhan, ternyata kejadian ini menyadarkan kita bahwasanya betapa penting waktu yang Tuhan izinkan bagi kita untuk kita gunakan untuk memuliakan Dia. Coba bayangkan dengan pembatasan pelaksanaan ibadah di rumah-rumah, di tempat tinggal masing-masing. Ternyata sebagian besar di antara kita merasa ada kehausan, ada kerinduan. Bagaimana supaya kita bertemu bersama dengan umat Tuhan yang lain, untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada corona lagi nanti, jangan lagi kita berkeras hati untuk tinggal di rumah, untuk kita tidak beribadah di tempat ibadah. Amin. Cukuplah sudah kejadian pandemi corona ini, ya Tuhan mengajari kita bagaimana ketika kita tidak datang di tempat ibadah. Ya, kerinduan apa yang timbul dalam hati kita. Ada kehausan tersendiri Bapak Ibu. Tetapi kecuali juga mereka yang memang sudah dasarnya keras hati, saya kira mungkin dengan pandemi corona ini juga tidak merasakan apa-apa. Itu sama saja. Karena di hari-hari sebelumnya juga, hari Minggu itu tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain bagi dia. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan melalui ibadah bersama orang percaya, ada kerinduan tersendiri. Berikutnya Bapak Ibu, kejadian yang terjadi di dunia ini juga menyadarkan kita bahwasanya saat kita hidup di dunia ini, ada baiknya kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, bagi sesama kita, bagi orang lain. Itu sebabnya saudara kita yang merasa sekalipun juga merasakan dampak daripada corona ini, tapi banyak saudara kita juga yang menyadari apa yang mereka miliki itu patut dibagi dengan orang-orang yang paling membutuhkan lagi. Mereka-mereka yang mengulurkan tangan untuk membantu kita, untuk membantu jemaat. Sebenarnya mereka bukan dalam arti mereka tidak terdampak, bukan dalam arti mereka tidak tertimpa, mereka juga. Tetapi mereka menyadari apa yang mereka miliki adalah waktunya untuk berbagi terhadap sesama, sehingga mereka boleh berbagi dengan kita dan berbagi dengan keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya kejadian yang menimpa dunia ini juga menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya Bapak Ibu. Ya, hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Ada waktunya Tuhan memanggil seseorang di dunia ini dengan caranya Tuhan, entah melalui sakit penyakit, melalui bencana alam, atau melalui kejadian apapun yang Tuhan pakai sebagai sarana untuk Dia memanggil setiap insan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, hendaknya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan iman kita di hadapan Tuhan. Karena cepat atau lambat mungkin kejadian untuk Tuhan memanggil kita di dunia ini juga akan sampai kepada kita. Karena itu kita jadikan ini sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian setiap kita patut tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, dan jangan saling menyalahkan.
Demikian juga jangan sampai depresi, apalagi stres, dan terlebih jangan sampai gila menghadapi kenyataan hidup saat ini. Panjatkanlah doa kepada Tuhan, mohonkanlah pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Dekatkanlah diri kepadanya melalui persentuhan dan melalui ibadah, walau di rumah saja. Dan percayalah akan kuasanya yang akan nyata bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menjadi teladan bagi kita, mengajari kita bahwasanya ternyata bersyukur itu tidak hanya perlu, melainkan juga adalah suatu keharusan bagi setiap kita orang percaya. Sebab mengucap syukur merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan merupakan sikap yang betapa dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dalam sakit dan sehat, dalam damai dan cobaan, dalam kecewa, sedih, takut, cemas. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab mengucap syukur adalah sebagai bukti kita mengenal siapa diri kita di hadapan Allah. Dan sebagai bukti juga betapa kita mengenal Allah, siapa sesungguhnya Allah dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, Daud tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Hendaknya itu juga menjadi alasan bagi kita. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap bersyukur ketika kita menyadari siapakah aku ini di hadapan Tuhan. Yang kedua, marilah kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga dengan kita mengenal Allah itu bahwasanya dia adalah Allah di atas segala-galanya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk beralih menyembah Allah lain dan bahkan mengalahkan yang lain. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk kita menggerutu dan menyalahkan Allah dalam kehidupan setiap kita. Kiranya setiap kita meneladani kehidupan Daud. Dia tetap bersyukur. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Sekalipun keinginan baiknya, rencana baiknya tidak diizinkan oleh Tuhan, tetapi tidak menjadi alasan untuk dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu jadilah orang-orang, jadilah pribadi-pribadi, jadilah orang percaya yang menyadari diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, jadilah orang percaya yang memiliki pengenalan Allah yang benar, sehingga luapan syukur dan terima kasih itu tetap terpancar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan kita mengatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mari bersama-sama 2, 3 ya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Dalam bahasanya firman Tuhan berkata, si sehina paanda sawagele ke Yehova, bana masunu deme ya uge fodege salawa. Mazmur 92 ayat 2. Mari kita bersatu.